Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Kita akan dengar berita tertulis, berita terucapkan, berita tertampakkan yang akan dibahas bersama Bung Kameramen. Silakan. Siap, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya mendengar bahwa Bung Alfian bersama jamaah di Solo itu sudah beberapa kali melakukan yang namanya gerakan subuh milenial Indonesia atau gimana? GSMI itu singkatannya apa, Bung Alfian? Ya, GSMI singkatannya dulu, Bang. Ntar saya Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Nah, Bung Alfian, memang dengan Bung Alfian sudah beberapa kali melakukan subuh berjamaah, itulah bahasa mudahnya. Banyak juga Bung Alfian di daerah-daerah lain yang saya lihat sudah mulai mencontoh lah, karena memang paling sulit sekarang adalah menemui anak muda yang subuh ke masjid, Bung Alfian. Nah, penasaran saya, Bung Alfian, sebetulnya ketika Bung Alfian mencetuskan GSMI atau gerakan subuh berjamaah ini, apa cita-cita Bung Alfian dengan adanya GSMI ini, Bung Alfian? Kita sama sadar dulu tahun 1980-an orang kenal yang namanya remaja masjid. Ya. Orang akan kenal yang namanya BKPRMI. Orang yang kenal namanya tokoh-tokoh seperti Prof. Jimli Hasidiki, Toto Tasmara, dan sederet nama-nama yang dikenal sebagai remaja-remaja masjid yang dulu juga dikenal dengan masjid kampus. Nah, setelah kurang lebih 2 dasawarsa, lebih dari 20 tahunan tanpa berita, tanpa kita melihat suasana yang begitu heroik dan begitu penuh dengan semangat spiritualitas yang luas, maka kalau ditanyakan apa niatnya, ya paling tidak saya membayangkan anak-anak dan cucu-cucu saya itu harus punya, sebagaimana Quran sebutkan, ma ta'buduna min ba'di, bagaimana ibadah anak-anak di belakangmu. Nah, karena faktanya secara penampakan remaja-remaja yang usianya 17-an dan seterusnya lebih dewasa lagi hampir jarang terlihat mereka di masjid di hari-hari biasa. Maka kemudian kebetulan kegiatan saya sekarang ada di 2 tempat secara dominan, yaitu di Jawa Tengah dan di Banten. Maka saya memulai di awal-awal 2022 untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan di saat subuhan, dan kemudian kita coba stimulan untuk menggerakkan subuh gabungan remaja se-Solo Raya, tepatnya se-7 kota kabupaten. Begitu, Bung Kameramen. Iya, mungkin Bung Alfian bisa jelaskan sedikit urutannya, Bung Alfian. Dari Bung Alfian bahasanya memulai awal sampai yang terakhir Bung Alfian lakukan itu sudah berjalan berapa kali subuh gabungan dan berapa jamaah anak muda yang hadir, Bung Alfian? Iya, sebenarnya ini kita mulai sejak awal 2022. Kita sempat membentuk kepanitiaan. Bahkan panitia itu dibentuk dengan mengadopsi atau memfungsikan konon si Fulan ini adalah orang yang dikenal sebagai ketua remaja masjid yang boleh dibilang relatif ideal menurut pengakuan pengurus DKM-nya. Yeah. Ternyata panitianya bubar, tidak ada kabar, tidak ada kegiatan. Nah, kemudian setelah Idul Fitri kemarin tahun 2022, kita coba lakukan pertemuan dengan mengundang kurang lebih 300 masjid. Nah, ternyata yang hadir cukup banyak dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu tua dewasa tua, yang remajanya alhamdulillah ada 47 orang. Dari 300 masjid ada 47 orang. Maka akhirnya dengan itu kita coba berembuk. Nah, akhirnya kita bentuklah kepanitiaan yang dipimpin oleh seorang pemuda yang usia 32 tahun dan dia adalah dosen dari Universitas Negeri 11 Maret UNS yang ada di Solo. Nah, kemudian kita langsungkan sebuah gerakan subuh gabungan GSG. Jadi nama agendanya, nama programnya itu, Bung Kameramen, namanya GSG. Yeah. GSG 1 dilaksanakan hari Ahad tanggal 5 bulan Juni tahun 2022. Yeah. Nah, kita targetkan pesertanya 1000. Yeah. Orang menganggap itu mimpi kali ya. Dan banyak sekali yang melihat dengan sebelah mata. Kami panitia dan saya sebagai salah satu penasehat, di sana ada Pak Jawari, di sana ada
Pak Indratno, ada segala macam. Akhirnya kita coba terus bersamai panitia. Maka di hari H tanggal 5 bulan Juni, hari Ahad 2022 di Masjid Mujahidin yang ada di Banyuanyar, dengan kita menyiapkan 1000 porsi makanan, ternyata yang hadir 1.300-an. Allah. Nah, itu yang pertama. Setelah itu panitia kita evaluasi dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai potensi yang ada, kita mantapkan dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan ke depan kita menyelenggarakan yang namanya Maulid Nabi untuk GSG Jilid 2 dengan target 10.000 jamaah remaja. Nah, sebelum saya teruskan, di saat GSG 1 oleh GSMI Solo Raya itu yang hadir sekitar 1.300-an, imamnya anak SMA kelas 3. Mantap. Nah, itu penting diketahui oleh para pemirsa. Nah, untuk yang kedua ini Allah izinkan kita hanya bisa bersama dengan 7.500-an orang Dari target 10.000. Allahu Akbar. Karena ada beberapa hambatan-hambatan yang mungkin lebih bersifat kelemahan internal panitia, dan imamnya anak semester 3 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keren. Nah, itu perlu dipahami buat pemirsa yang kemarin SMA kelas 3, sekarang sudah mulai kuliah di Libya. Iya. Nah, sekarang ini masih semester 4 kalau sekarang, kemarin kelas semester 3. Nah, sekalian saya terangkan buat Bung Kameramen, insya Allah untuk yang kedepannya sekitar bulan Juli, berarti kalau sekarang Februari akhir, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan ke depan, kita merencanakan untuk GSG Jilid 3 se-Jawa Tengah. Berapa orang? Mohon doa restunya buat pemirsa. Kita pasang target 1 juta remaja se-Jawa Allahu Tengah. Akbar. Nah, ini mungkin sebuah cita-cita yang sangat besar, butuh energi yang besar, butuh dukungan yang besar, butuh biaya yang besar, butuh personel kepanitiaan yang besar, dan butuh optimisme yang besar. Artinya untuk GSG Jilid 3 se-Jawa Tengah ini nanti akan kita jemput dengan GSG nasional yang akan kita siapkan nanti di lain kesempatan, kita kembangkan dan kita kabarkan lagi. Silakan Bung Kameramen. Wah, berarti tadi itu ada beberapa laporan tuh dari Bung Alfian bahwa step by step yang Bung Alfian dan teman-teman dan jamaah Bung Alfian lakukan di Solo ya Bung Alfian. Iya. Dari yang 1.300, dari yang target 10.000, ada 7.000 ya, walaupun target 10.000 yang datang 7.000 itu masih banyak Bung Alfian. Kemudian Bung Alfian berencana agar di Jawa Tengah itu bisa 1 juta jamaah. Nah Bung Alfian, sebelum closing ya Bung Alfian, tadi Bung Alfian beberapa hal menyampaikan bahwa ada tantangan-tantangan lah, ada yang nyinyir, ada yang apa. Itu kayaknya memang dinamika yang pasti dilewati ketika ingin mengadakan acara yang besar, Bung Alfian. Nah, jadi saya menarik lah ya, apa sih tantangan atau nyinyiran mereka, Bung Alfian, terhadap acara subuh gabungan? Saya heran, subuh gabungan aja dinyinyirin, dan mungkin bisa jadi, bisa diduga sesama muslim juga tuh, Bung Alfian. Ya, yang jelas mereka sangat aneh dan menganggap mustahil gitu, karena secara faktual memang kan ternyata kalau hari-hari biasa, hari-hari yang tanpa diorganize, tanpa dimobilisasi dan tanpa ini, memang hampir di tiap masjid itu boleh dibilang setengah tangan pun nggak kesampaian jumlah remajanya. Iya betul. Nah, ini dengan kita sampai berani nyebut 1.000, 10.000, selalu jadi bahan antara mereka tidak percaya dan mungkin ada perasaan lain yang saya nggak berani menduga-duga, tapi intinya masa sih seorang Alfian Tanjung bisa, yang pasti bukan saya yang hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, tim panitia yang memang banyak bersamai oleh orang-orang yang ternyata punya pengalaman kegiatan yang sangat luas. Nah, untuk ke depan saya mengakhiri penyampaian ini pada masyarakat luas. Oh, masih ada hal yang akan direspon. Silakan Bung Kameramen. Kan belum akhir Bung Alfian. Nah, belum. Untuk akhir ini Bung Alfian, silakan Bung Alfian ada closing statement apa, tapi ada satu pertanyaan dari saya, apa pesan Bung Alfian nih untuk para alumni GSMI atau Gerakan Subuh Berjamaah itu, dari yang satu dan yang kedua Bung Alfian, karena bagaimanapun keistiqomahan itu kan memang harus dijaga Bung Alfian, untuk menjadi virus positif kepada teman-teman, adik atau tetangga untuk subuh ke masjid. Silakan Bung Alfian. Ya, yang jelas Bung Kameramen, bahwa yang hadir itu walaupun kami ada di Solo Raya, itu mereka banyak yang berasal
ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Kalimantan Selatan, ada yang dari Nusa Tenggara Timur. Artinya mereka mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda dan para perantau-perantau, termasuk yang dari Sumatera Barat, dari Madura. Artinya kepada teman-teman alumni GSG 1 dan GSG 2, kami mengundang Anda semua untuk bisa masuk di barisan manajemen yang agak berskala besar se-Jawa Tengah. Tapi juga kami menunggu atau berupaya untuk dapat katakanlah suntikan energi ya dari teman-teman di Semarang, teman-teman kami yang ada di Kebumen, teman-teman yang ada di Banyumas, teman-teman yang ada di berbagai daerah dari 35 kota kabupaten se-Jawa Tengah. Nah, itu mungkin pesannya adalah seperti itu, dan selanjutnya tidak ada yang mustahil kalau pekerjaan tersebut secara alamiah tidak melanggar keilmuan dan hukum-hukum alam, tidak melanggar sifat-sifat alamiah, dan tentu pastinya Allah akan memberikan kemudahan. Dan amin. Untuk menutup, mari hadapi hari-hari ke depan dengan optimisme, dan kaum muda, remaja belia, milenial, cinta masjid, kita berkumpul tanggal 19 Juli 2023 di tempat yang akan diumumkan H- sekian untuk semua kita, dan kita akan berjumpa di seluruh Indonesia. Amin. Dari Aceh sampai Irian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.